Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan lupa ngopi kawan, kopi hitam. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah channel Muhammad Rizki Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemancing sekalian, para penonton yang budiman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa nasihat, terutama kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada kawan-kawan sekalian. Nasihat ini bersangkutan tentang hal-hal yang bersangkutan tentang para pemancing. Jadi saya tujukan nasihat ini untuk kita para pemancing sekalian, dan bisa juga diambil oleh orang-orang lain ini nasihat. Tapi yang saya tujukan di sini untuk para pemancing karena saya juga hobi mancing. Jadi saya tujukan nasihat ini pertama untuk diri saya pribadi, yang kedua untuk kawan-kawan sekalian. Jadi ada beberapa perkara perihal mancing ini yang harus kita perhatikan. Yang paling sering terjadi, saya perhatikan banyak, sebagian kecil lah di antara para pemancing, ya tidak semua, cuma ada sebagian kecil dari para pemancing yang mereka itu satu, melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka tidak paham tentang hal-hal yang bersangkutan dengan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak juga di antara mereka yang mengambil hak orang lain ketika mereka memancing. Oke, kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, mereka sebagian kecil dari para pemancing itu meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya adalah salat 5 waktu. Nah, ini ditujukan kepada para pemancing yang muslim. Kalau yang bukan muslim, nah silahkan skip. Nah, ini khusus pemancing-pemancing yang muslim. Jadi saya sangat sayang kepada saudara-saudara saya se-Islam, se-Muslim, seagama. Maka saya memberikan nasihat ini untuk para pemancing yang muslim. Yang pertama, kita memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala berupa perintah salat 5 waktu. Maka sejauh apapun kita mancing, kemanapun kita pergi mancing, maka jangan sampai kita tinggalkan satu kewajiban ini, yaitu salat. Kenapa? Banyak di antara para pemancing yang mereka tidak memperhatikan perintah ini. Mereka asik mancing sehingga waktu zuhur mereka tinggalkan, waktu asar mereka lalaikan, waktu maghrib mereka tidak sholat. Apalah gunanya hidup tanpa sholat? Sebagaimana syair yang sering kita dengar anak-anak sering menyanyikan. Padahal syair ini untuk kita orang-orang dewasa. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dari syair ini kita bisa ambil kesimpulan, mau sejauh apapun kita mancing, sebanyak apapun hasil yang kita dapat dari mancing, tidak akan mendapat keuntungan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggalkan sholat. Karena salah satu faktor datangnya keberkahan pada usaha kita itu adalah as-shalah, yaitu mendirikan sholat. Kita mancing, kemudian kita mendapatkan hasil, lantas hasil kita jual atau kita makan sendiri untuk memberi makan anak istri kita. Sedangkan kita meninggalkan sholat, maka apa yang dimakan oleh istri kita itu tidak mendapatkan keberkahan.
memang mungkin dapat mengenyangkan, akan tetapi di sisi Allah tidak bernilai keberkahan. Kenapa? Karena kita mencarinya dengan jalan yang tidak bagus, yaitu apa? Meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku juga bagi setiap pekerjaan, apapun pekerjaan kita. Berkebunkah, bertanikah, mengurus ternakkah, PT kah, kerja dimanapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena hasil yang kita dapat dari kerjaan itu tidak akan pernah mampu mengganti sholat yang kita tinggalkan itu. Nah, begitulah untuk para pemancing. Jadi ketika hendak sholat, maka perhatikan yang pertama adalah bawalah perlengkapan sholat. Mancing ketika sampai waktu azan zuhur, istirahat, sholatlah, munajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Temui Allah Subhanahu wa taala. Disitulah waktunya kita bermunajat kepada Allah. Kita ini manusia biasa yang sudah banyak dosa, yang tidak luput dari kesalahan. Maka dengan itu jangan lagi kita tambah dengan dosa meninggalkan sholat. Jangan lagi kita tumpuk-tumpuk dosa kita dengan meninggalkan sholat. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Dalam satu hadis Nabi katakan, qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din. Kata Rasul apa? Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat itu, faqad hadamad din, maka dia sama seperti meruntuhkan, menghancurkan agamanya itu sendiri. Oleh sebab itu kerjakan salat. Carilah kesempatan dan waktu di dalam mancing itu untuk sholat. Jangan sampai kita tinggal. Ketika mendengar azan, maka sholatlah. Atau jika sempat pulang ke rumah, sholatlah. Ini pesan pertama. Kemudian yang kedua, mungkin di antara mereka sholat. Mungkin di antara mereka tidak meninggalkan kewajiban sholatnya kepada Allah. Akan tetapi mereka tidak faham terhadap ilmu salat itu tersebut, sehingga di sini makanya Nabi katakan kewajiban menuntut ilmu itu fardhu ain. Setiap orang yang aqil baligh, orang yang berakal, yang baligh atau disebut mukallaf, maka dia sudah dibebankan kepada mereka akan menuntut ilmu fardhu ain seperti fikih salah satunya, untuk menunjang ibadah kita. Sehingga ketika mereka mengerjakan salat, tentunya dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Karena begini, banyak juga di antara para pemancing itu yang mereka memang sholat, akan tetapi tidak paham ada sisi kesalahan mereka. Seperti contoh, kita kan ketika memancing ikan gabus lah, kita ambil contoh ikan haruan atau ikan gabus, sebagian kita memakai umpan kodok. Nah, kodok itu kan kita mati ketika sudah kita pasang di kail, kodok itu mati. Kita sentuh, kodok itu mati, namanya bangkai. Bangkai itu najis. Bangkai itu najis. Bangkai itu najis. Nah, ketika najis tadi bersentuhan dengan tangan kita, otomatis tangan kita bernajis. Nah, maka di dalam ilmu fikih dikatakan haruslah kita membersihkan najis itu dengan air yang mutlak. Air yang mutlak itu kalau kita baca sebagian daripada kitab fikih ada 7 macam, atau kesimpulannya adalah sesuatu yang turun dari langit dan sesuatu yang terbit dari bumi. Seperti yang turun dari langit seperti hujan, air embun, salju. Adapun yang terbit dari tanah seperti air kolam, air laut, air sungai, air mata air. Nah, yang itu yang disebut dengan air mutlak. Maka tidak boleh najis kodok yang kita pegang tadi, karena dia sudah mati menjadi bangkai, harus disucikan dengan air mutlak itu. Nah, kebanyakan di antara kita karena tadi tidak membawa bekal peralatan ganti untuk sholat,
terkadang mereka ketika memasang umpan pada kail, yaitu kodok tadi, mereka tidak mencuci tangan mereka dengan air mutlak, sehingga mereka terkadang tersentuh pakaiannya, kemudian pakaian itu dibawa sholat. Nah, perkara ini adalah menjadi hal yang menyebabkan sholat itu tidak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah suci pakaian daripada najis, suci badan daripada najis, suci tempat daripada najis. Makanya saya sangat prihatin kepada teman-teman kita yang kurang memperhatikan tentang perkara ini. Nah, jadi bagi para pemancing, hendaklah kita semua belajar. Saya juga masih belajar, supaya ketika kita mancing, hasil yang kita dapatkan itu berberkah, memiliki berkah, karena kita tidak melalaikan perintah Allah. Itu. Jadi hendaklah disucikan dulu bekas kodok yang kita pegang tadi, karena tangan kita basah. Memegang kodok itu yang sudah bangkai itu najis, maka harus disucikan, karena itu termasuk najis mutawassithah, najis yang sedang. Maka cara mensucikannya disiram dengan air mutlak. Air mutlak tadi apa? Sesuatu yang turun dari langit, sesuatu yang turun dari, yang terbit dari bumi. Kemudian yang ketiga, kebanyakan di antara para pemancing itu melakukan satu kejahatan besar, yaitu adalah mencuri karena kurangnya perbekalan diri. Nah, jadi saya berikan nasihat kepada para pemancing sekalian, hendaklah ketika kita mancing, bawalah makanan yang cukup, bawalah air yang cukup, sehingga ketika kita lapar, kita makan bekal kita, ketika kita haus, kita makan minuman kita. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain di sana, karena banyak di antara para pemancing itu, ketika mereka kelaparan, mereka mengambil kelapa orang lain, mereka mengambil buah-buahan orang lain, mencuri bahasanya. Kemudian ketika mereka haus, mereka mengambil, bahkan ada yang berani naik ke rumah orang yang tidak berpenghuni untuk mengambil air, bahkan ada yang berani mengambil kelapa orang untuk minum. Nah, perkara ini semua adalah dosa. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan perbekalan. Jadi ketika kita hendak pergi mancing, bawalah bekal yang cukup, sehingga kita tidak mencuri lagi. Jadi banyak di antara para pemancing seperti itu, walaupun tidak semua, cuma ada para pemancing yang seperti itu. Mereka mengambil hak orang lain, mengambil buah-buahan orang lain, mencuri kelapa orang lain, mencuri apapun yang, karena mereka tidak membawa perbekalan yang cukup. Kemudian hendaklah ketika kita mancing, terutama mancing yang di lokasi kebun orang lain, janganlah merusak daripada kebun orang lain, seperti memotong sesuatu yang belum pantas untuk dipotong, seperti memotong pelepah sawit yang sebenarnya itu belum pantas dipotong, karena itu bagian dari kezaliman kita terhadap orang itu. Mana tahu orang itu tidak redha, tidak ikhlas terhadap kita, maka itu menjadi dosa bagi kita. Jadi perhatikanlah, jangan sampai merusak hak orang lain di situ. Perhatikan hak orang lain. Nah, 3 perkara ini saya kira sangat penting bagi kita para pemancing untuk diperhatikan, sehingga hasil yang kita peroleh dari mancing tadi ada berkahnya, sehingga ketika kita berikan makan kepada anak istri kita, itu menjadikan sebab Allah ridho terhadap kita yang mencari nafkah. Nah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk para pemancing sekalian, terutama para penonton kami. Dan sekali lagi saya ingatkan, nasihat ini untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Sebenarnya masih banyak nasihat yang perlu saya sampaikan, cuma untuk saat ini itu saja dulu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam penyampaian, atau hadisnya yang tidak sesuai dengan hadis yang sebenarnya, atau keliru, atau penyampaian yang salah. Silahkan bagi teman-teman memberikan teguran di kolom komentar. Baiklah, jangan lupa ngopi kawan. Nah, ini kopi hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.